Shalom Blessing Family. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini Tuhan memberikan kasih karunia sehingga kami dari Family Blessing Ministry bisa memberikan tayangan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang diubahkan Tuhan, mereka yang dipulihkan, mereka yang dipanggil Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita dengarkan kesaksian dari saudara kita. Shalom, nama saya Christine Noveronita. Saya mau berbagi kisah hidup saya. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen. Sejak kelas 6 SD, saya tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Sejak kecil, saya tidak pernah ke gereja, bahkan hampir jarang ke gereja. Saya tidak pernah baca Alkitab, saya tidak pernah berdoa. Saya hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tapi saya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dewasa, saya tumbuh menjadi orang yang insecure. Saya tidak pede, saya merasa iri dengan teman-teman yang sebaya dengan saya. Kalau melihat mereka berkumpul bersama keluarga mereka, ada perasaan iri yang timbul dalam hati saya. Saya juga tidak punya tujuan hidup, saya hanya sekedar hidup waktu itu. Saya menjalani hari-hari saya dengan apa adanya. Saya nggak punya apa pengharapan itu seperti apa, saya nggak tahu itu seperti apa. Sering kali teman saya, baik teman main ataupun teman kerja, mengajak saya ke persekutuan doa, mengajak saya untuk bagaimana mengenal Tuhan Yesus, tapi dengan segala macam cara saya tolak, saya menghindar sebisa mungkin, karena saya nggak mau, saya merasa saya sudah punya Tuhan. Hingga pada suatu saat ketika saya sedang kerja, saya dapat info dari kakak ipar saya kalau mama sepupu saya dan kakak ipar saya mengundang seorang hamba Tuhan. Maksudnya adalah untuk doa pelepasan bagi keluarga kami, untuk membebaskan dari kutuk keturunan juga. Ketika saya mendengar kabar itu di tempat kerja, saya bingung. Saya nggak mau ketemu, saya nggak mau hadir di ibadah itu. Dengan berbagai macam alasan, saya mau menolak. Logika dan pikiran saya sudah mulai bergejolak di dalam pikiran saya. Sempat ada suara yang mengatakan di pikiran saya kalau saya nggak butuh, saya sudah punya Tuhan, saya nggak butuh didoakan. Tapi jauh di lubuk hati saya, iya, ada suara yang bicara, iya, kamu butuh didoakan, kamu butuh dipulihkan. Kemudian singkat cerita saya akhirnya datang ke ibadah itu, dan seketika juga Tuhan mengubah hati saya. Saya mau menerima Tuhan Yesus, dan puji Tuhan seluruh keluarga saya juga menerima Tuhan Yesus. Kami dibaptis, dan mulai saat itu kehidupan saya berubah. Saya mulai diproses oleh Tuhan Yesus. Saya masuk dalam proses Tuhan yang bagi manusia sangat tidak mengenakan, nggak nyaman bagi saya juga. Tapi nggak tahu kenapa saya seperti dituntun untuk, iya, kamu harus melalui proses ini. Sejak saat itu juga saya mulai ingin tahu dan ingin kenal siapa Tuhan Yesus, siapa Tuhan yang saya sembah. Saya juga pengen tahu tentang siapa itu Roh Kudus, karena saya juga nggak pernah tahu. Sejak kecil pun saya juga tidak diajarkan tentang hal itu. Saya mulai senang membaca Alkitab, seperti ada suatu sukacita yang luar biasa kalau saya itu membaca Alkitab. Alkitab yang biasanya dari kecil tidak pernah dijamah di atas meja, saat ini, dan mulai saat itu juga saya mulai membaca. Saya mulai belajar memuji dan menyembah Tuhan. Tapi saat itu juga masih ada rasa kosong di dalam hati saya, karena saya merasa saya nggak ada yang menuntun. Kemudian suatu hari di tahun 2019 bulan Juli lebih tepatnya, saya bersyukur ada Family Blessing yang hadir di dalam kehidupan saya. Saya mulai mengenal dan mulai dalam mengenal siapa Tuhan saya, mulai belajar menyembah dan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Saya mulai suka bersaksi, saya mulai suka menyanyi yang sebelumnya saya nggak pernah rasakan sebelumnya juga.
Dan bersyukur juga ada family care di tempat saya, di rumah saya. Di situ saya juga belajar bertumbuh. Saya belajar bagaimana memiliki pengharapan. Saya belajar memiliki tujuan hidup yang sebelumnya saya tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Saya diubahkan oleh Tuhan, hati saya lebih tepatnya yang diubahkan oleh Tuhan. Mungkin keadaan saya belum berubah, tapi Tuhan sudah mengubahkan hati saya. Kalau Tuhan Yesus dapat mengubahkan hidup saya percaya Tuhan Yesus juga dapat mengubahkan hidup saudara. Jadi jangan berlama-lama, segeralah ambil keputusan untuk percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mengubahkan dan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.